Indonesia. Insya Allah lebih aman, lebih secure, dan diharapkan dari kami tidak ada kebocoran dan seperti yang ada di berita-berita sebelah mungkin terkait Zoom bombing seperti itu. Cloudx ini juga sekedar info, Cloudx ini juga digunakan oleh Presiden juga kemarin untuk rapat terbatas dengan gubernur-gubernur di Indonesia. Sedikit info saja, intermezzo. Mungkin saya share dulu mengenai Cloudx. Sebelumnya perlu diperhatikan ada dua role untuk Cloudx ini. Yang pertama sebagai host, yang kedua sebagai partisipan. Untuk Bapak Ibu dosen sekalian itu akan nantinya sebagai host. Kenapa? Karena host yang akan membuka ruang meetingnya, ruang kuliah online-nya. Sedangkan mahasiswa yang join, yang ikut saja sebagai peserta itu kita biasanya nyebutnya partisipan, Bapak Ibu. Mungkin sekarang kita fokuskan dulu ke hostnya, karena itu yang akan menjadi role Bapak Ibu semuanya dalam membuka ruang meeting. Pada dasarnya Cloudx ini itu bisa digunakan, dibuka di lintas platform, baik itu smartphone, Android, iPhone, maupun laptop atau PC. Tapi saran kami, kalau misalnya Bapak Ibu dosen ingin melakukan kuliah online dan share suatu materi PowerPoint, Word, atau Excel, atau video atau gambar, kami sarankan menggunakan laptop. Karena lebih lengkap dan lebih nyaman untuk men-share suatu materi. Tapi kalau hanya bertatap muka atau berdiskusi saja dengan mahasiswa, itu bisa juga menggunakan Android atau iPhone untuk menjadi host, untuk membuka ruang meetingnya. Seperti itu. Ini saya tampilkan dulu cara masuk sebagai host di smartphone, Android, atau iPhone ya, Bapak Ibu. Mohon izin. Untuk dari smartphone, Android, atau iPhone itu bisa bisa di-download di aplikasi di Play Store dan App Store, namanya Cloudx. Silakan saja nanti di-search. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Kalau untuk Android, bisa diinstal. Setelah diinstal, nanti akan muncul tampilan seperti ini kalau kita membuka aplikasinya. Ada dua menu utama, Bapak Ibu. Yang pertama login, dan yang kedua join meeting. Nah, untuk perlu diketahui, untuk sebagai host, sebagai pembuka ruang meetingnya, itu menggunakan yang login. Setelah diklik tombol login, akan muncul untuk memasukkan username dan password. Username dan passwordnya yang di-share oleh teman-teman Puskon ke prodi masing-masing, seperti itu. Kalau untuk sebagai partisipan, atau saya contohnya sebagai mahasiswa yang join kelas online-nya, itu saya tidak perlu login. Cukup lewat klik join meeting saja. Jadi tidak perlu memasukkan username dan password untuk sebagai peserta. Begitu. Saya lanjut. Ketika sudah login username dan password tadi, akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Ada 4 menu utama, yaitu kontak, telepon, chat, dan meetings. Nah, yang akan kita gunakan nanti adalah yang meeting. Ketika kita klik tombol meetings ini, akan muncul tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Di sini ada 2 tombol utama, yaitu create dan schedule. Kalau kita ingin membuat ruang kuliah online-nya itu langsung, itu kita bisa klik create. Di sini akan membuka ruang meeting online-nya langsung, dan kita bisa klik copy meeting link. Ini memudahkan Bapak Ibu sekalian untuk nge-share link undangan ruang online-nya, kelas online-nya. Cukup diklik saja, copy meeting link, kemudian nanti nanti masuk aja ke WhatsApp, misalnya ke grup, tinggal dipaste saja Bapak Ibu, dan di-share ke grup di WhatsApp-nya atau ke mahasiswanya, seperti itu. Setelah di copy meeting link, baru diklik start meeting untuk memulai meetingnya. Gitu.
ada satu lagi fitur schedule. Nah, ini digunakan untuk penjadwalan Bapak Ibu. Misalnya saya mau melakukan penjadwalan untuk kuliah besok Sabtu jam 4 sore misal. Saya bisa menggunakan fitur ini Bapak Ibu. Ini fungsinya bisa sebagai booking juga, karena Bapak Ibu juga nanti username-nya kan satu prodi ya Bapak Ibu. Jadi dengan fitur schedule ini Bapak Ibu akan muncul tampilan seperti ini. Di sana Bapak Ibu bisa mengisikan topik meetingnya. Ini bisa diisi dengan topik perkuliahannya saja Bapak Ibu. Itu saran kami untuk memudahkan Bapak Ibu dosen lain yang mau melihat jadwal juga. Oh, ternyata pada jam tersebut sudah ada kuliah tentang A misalnya, dilakukan oleh dosen A, seperti itu. Di sini bisa kita pilih tanggal dan jamnya, kapan mulai dan kapan berakhirnya. Lalu tinggal diklik schedule meeting, maka akan muncul fitur tampilan seperti yang tadi. Untuk Bapak Ibu dosen lain yang ingin tahu nih, misalnya besok Sabtu sudah ada jadwal meeting apa aja ya, jadwal kuliah apa aja, itu tinggal diklik di upcoming meeting di menu utama tadi. Nanti di sana akan tampil jadwal-jadwal yang sudah di booking oleh Bapak Ibu dosen yang lain. Jadi harapannya biar nggak bentrok Bapak Ibu. Seperti itu, karena nggak bisa dalam satu waktu ruang kuliah belum bisa. Itu. Oke, ini untuk lewat dari aplikasi smartphone dan iPhone. Saya akan coba share untuk aplikasi dari laptop, karena nantinya kalau mau share lewat laptop untuk present lebih nyaman gitu Bapak Ibu. Untuk laptop dan PC nanti ada link untuk download aplikasi CloudX-nya. Nanti akan dibantu oleh teman-teman Puskom Bapak Ibu untuk link aplikasi download di laptop atau PC-nya. Setelah download, logonya CloudX seperti ini Bapak Ibu. Sebelah kiri bawah ada CloudX. Ketika nanti kita klik 2 kali akan muncul tampilan seperti ini. Loginnya sama, menggunakan username dan password yang sudah di-share di masing-masing prodi. Ini saya coba login. Untuk username-nya ini bisa nomor HP atau email ya, Bapak Ibu, tergantung dari yang di-share oleh teman-teman dari Puskom. Kita login. Nah, nanti akan muncul tampilan aplikasi CloudX-nya seperti ini. Ini adalah tampilan aplikasi CloudX di PC atau laptop. Untuk di aplikasi laptop atau PC ini, menu utamanya ada di atas Bapak Ibu. Di sini yang akan kita gunakan nanti adalah menu meetings. Di sini. Kita klik menu meetings-nya. Nah, nanti kita pilih yang schedule meeting. Ini digunakan untuk Bapak Ibu booking jadwal perkuliahannya. Kita coba klik schedule meeting. Akan muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu. Di sini bisa kita isikan topiknya sebagai topik perkuliahannya, dan mungkin saran kami juga dosennya siapa gitu, guna memudahkan teman-teman Bapak Ibu dosen yang lain untuk tahu, oh ini sudah ada booking jadwal untuk kuliah A, seperti itu. Di sini kita bisa pilih tanggal dan jamnya, kita klik saja. Jadi sebenarnya kita bisa menjadwalkan juga untuk 1 minggu atau 2 minggu ke depan, seperti itu. Kita ambil contoh saja untuk besok Sabtu, misalnya jam 4 sore dengan durasi 1 jam, misalnya. Nanti dipilih di kalendernya di other calendar. Ini
Kemudian jika sudah, kita klik schedule. Kemudian akan muncul detail ringkasannya Bapak Ibu yang sudah di booking tadi, yaitu topik perkuliahannya apa, jam dan tanggalnya, dan link undangan kuliah online-nya Bapak Ibu. Ini nggak perlu repot di copy paste, cukup diklik ini saja, copy to clipboard, kita klik. Kemudian kita, misalnya saya mau nge-share ke Mas Septa nih. Nah, di sini saya tinggal masuk ke chatnya saja atau ke WhatsApp group, mungkin kalau ada WhatsApp group dengan mahasiswa, klik kanan, kemudian kita klik paste saja. Seperti itu. Nah, nanti tinggal kita enter, otomatis kita nge-share hasil ringkasan tadi. Jadi memudahkan Bapak Ibu, tidak perlu ngetik lagi atau harus copy paste manual, cukup diklik tombol tadi, copy to clipboard, kemudian masuk ke WhatsApp atau grup lainnya, dan kita paste saja, seperti itu. Nah, ini perlu dilihat juga, kalau sebagai saya mahasiswa, ya, pesertanya itu saya cukup ngeklik link undangannya, baik dari HP ataupun dari PC. Kalau dari PC atau laptop, mungkin seperti yang Bapak Ibu sekarang coba tadi, menggunakan browser, otomatis akan muncul di browser, seperti itu. Tapi kalau di HP, jika sudah mendownload CloudX, biasanya dia otomatis akan beralih ke aplikasi CloudX-nya, begitu. Tapi kalau beberapa HP ada yang nggak otomatis beralih ke CloudX-nya, itu bisa dengan cara manual, Bapak Ibu. Perlu diperhatikan di link undangan ini, ada angka di terakhirnya ini, 11622350554 ini, untuk sebagai room ID-nya, meeting ID-nya. Begitu. Ini contohnya untuk tampilan saya sebagai mahasiswa, kalau login. Nah, seperti ini. Kalau saya dari aplikasi handphone, tadi di tampilan paling depan, tidak perlu login. Cukup join meeting aja. Kemudian saya masukkan nama lengkap. Saran kami nama lengkap mahasiswa, Bapak Ibu. Karena ini memudahkan juga Bapak Ibu untuk mengenali. Gitu. Dan di meeting ID-nya dimasukkan tadi list nomor yang ada di undangan, link undangannya. Lalu klik join meeting. Sudah otomatis akan masuk. Seperti itu. Untuk fitur-fitur di CloudX sendiri, seperti yang Bapak Ibu lihat, itu bisa dilihat di bagian bawah tengah, ada tombol share warna hijau, itu digunakan untuk nge-share materi. Kalau Bapak Ibu mau nge-share PowerPoint, atau gambar, atau Word, itu yang ada di laptop atau PC, seperti yang tadi saya. Di samping share, itu ada tombol partisipan. Silakan diklik saja tombol partisipan, nanti akan muncul list semua peserta yang ada di meeting online ini. Seperti itu. Nah, ini sepertinya Bu Ambarwari ya, sedang mencoba share screen. Ini ada fitur whiteboard, jadi bisa digunakan juga untuk misalnya nge-share apa gitu. Mungkin saya coba share dulu terkait ini, Bapak Ibu. Ketika tadi misalnya saya sebagai mahasiswa mau masuk ke kelas online-nya, itu sama seperti Bapak Ibu. Tadi akan muncul seperti ini ya, tampilan seperti ini. Tampilan ini menunjukkan bahwa saya sebagai mahasiswa sedang berada di waiting room, Bapak Ibu, atau ruang tunggu, di mana ini menunggu persetujuan host untuk kita masuk ke kuliah online-nya. Begitu. Kenapa? Karena ini sebagai salah satu bentuk keamanan juga untuk menghindari adanya orang-orang yang tidak diperkenankan atau penyusup atau yang tidak dikenal. Begitu, Bapak Ibu.
untuk waiting room-nya biasanya kalau di list partisipan dia akan muncul paling atas Bapak Ibu. Nanti ada misalnya saya Aziz mencoba masuk, akan muncul paling atas dalam ruang tunggu. Nah, Bapak Ibu accept aja untuk menerima saya, atau kalau bisa dikenal bisa ditolak begitu. Oleh karena itu saran dari kami untuk mahasiswa baiknya menggunakan nama lengkap sih Bapak Ibu, jangan menggunakan nama gaul gitu karena kan susah dikenali juga. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu ke Mas Septa. Oke, Mas Aziz, sebelum saya share ke teman-teman untuk dibukaan, biasanya sedikit pertanyaan dulu, recap nih. Ada teman-teman beberapa yang mengalami problem, salah satunya adalah layarnya blank. Ya, kita juga belum cek sampai ke sana ya. Problemnya adalah handphonenya nggak bisa share screen-nya itu baru start ya, baru mulai, tapi belum bisa ngelihat tampilan lainnya. Ini salah satu. Kemudian yang kedua, ya karena kalau yang kedua mah, yang nomor 2 mah ini hanya problem di networknya saja. Biasanya pertanyaannya ketiga juga muncul gini, apakah layanan ini bisa dipakai oleh provider lain? Misalkan mahasiswa kita ada yang pakai Tri, Indosat, XL, gitu. Apakah memungkinkan juga untuk provider-provider lain? Mungkin itu dulu Mas Aziz. Oke, siap. Untuk share materi, saran kami menggunakan laptop atau Bapak Ibu karena lebih memudahkan seperti itu. Dan juga biasanya kalau ngeblank seperti itu terkait internetnya, koneksinya. Kalau dia oke, biasanya langsung muncul Bapak Ibu. Dan juga untuk koneksi, untuk share, kembali ke saran kami menggunakan PC atau laptop saja karena lebih nyaman dalam nge-share-nya. Kemudian untuk koneksi CloudX ini pada dasarnya internet umum pun bisa Bapak Ibu, tidak ada batasannya atau harus Telkomsel atau harus apa, tidak. Pada dasarnya semua pokoknya terhubung internet sudah bisa akses CloudX. Contohnya di sini saya pakai IndiHome WiFi gitu. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu ada yang menggunakan operator lain atau mahasiswa ada yang menggunakan operator lain, Tri, XL, Indosat, silakan, tidak masalah selama terhubung dengan internet. Hanya saja kalau menggunakan Telkomsel ada kemudahan lebih yang kami tawarkan, yaitu di My Telkomsel, aplikasi My Telkomsel ada Rp10 untuk 30 GB akses CloudX. Jadi lebih memudahkan mahasiswa mungkin kalau menggunakan Telkomsel gitu, biar lebih hemat lah Bu. Gitu. Oke, sesi tanya jawab sedikit lah, mumpung udah azan juga. Saya persilakan untuk teman-teman dari jurusan Ekbis. Silakan. Boleh bertanya, Pak Sita? Silakan Pak Jaini. Mas Ayi, banyak yang menanyakan mengenai yang Rp10 30 GB. Kalau saya ngelihat komen di waktu kita mau install di Android, itu kan admin dari Telkomsel menyatakan bahwa yang bisa menggunakan ini adalah Telkomsel Corporate. Nah, ini apakah betul? Jadi apakah kami ini sudah tergabung dalam Telkomsel Corporate? Kemudian yang kedua, apakah mahasiswa yang nanti akan tergabung di kelas kami ini juga sudah tergabung di dalam Telkomsel Corporate? Terima kasih, itu pertanyaannya Mas Aziz. Jadi izin menjelaskan juga terkait itu tadi komen di Play Store ya Pak ya, berarti ya di aplikasi CloudX-nya ya. Ya. Mungkin kalau Bapak Ibu waktu mau download aplikasi CloudX-nya mungkin ada beragam komen ya di CloudX-nya seperti itu. Karena ini Bapak Ibu, dulu waktu awal kita launching RP10 30 GB khusus untuk akses CloudX ini, itu kan di My Telkomsel Bapak Ibu. Kuota itu hanya bisa untuk akses CloudX. Tapi ternyata di awal-awal dulu waktu kita launching itu banyak yang ngejebol. Banyak orang yang orang Indonesia keren-keren sih Pak, bisa jebol akses kuota itulah seperti itu untuk
bisa digunakan di luar CloudX. Nah, akhirnya sempat kami take down, kami perbaiki dulu, kemudian kami luncurkan ulang gitu. Nah, itu yang menjadi sedikit berwarna di Play Store-nya, di komen-komennya, seperti itu Bapak Ibu. Untuk yang terkait daftar CloudX ini harus corporate, jadi pada dasarnya CloudX ini untuk loginnya, username dan passwordnya memang harus corporate. Dalam hal ini yang sudah bekerja sama dengan kami adalah Politeknik Negeri Lampung, Bapak Ibu. Makanya untuk bisa membuka host itu adalah user yang sudah terdaftar di corporate, yaitu Politeknik Negeri Lampung. Di mana username dan passwordnya nanti yang di-share oleh teman-teman Puskom ke prodi masing-masing. Ke prodi masing-masing. Tapi untuk sebagai partisipan kayak saya dan Bapak Ibu yang sekarang join ini, Bapak Ibu tidak perlu username dan password kan, gitu. Jadi cukup join dari link aja. Nah, itu yang sempat membuat berwarna lah di komen-komen CloudX itu. Itu ceritanya Pak, seperti itu. Ya, tapi ini Mas Ajis ya, kalau yang seperti sekarang ini berarti pulsa kami yang sedot ini pulsa yang Rp10 tadi ya Mas, bukan yang reguler. Betul, kalau Bapak sudah membeli yang 30 GB CloudX-nya, ketika akses aplikasi CloudX dari HP, otomatis memakan kuota yang CloudX-nya. Begitu. Ya, terima kasih Mas, sudah cukup jelas. Bisa Pak. Kurang 30 GB-nya minta ke Mas Bapak. Iya, cuma Rp10 kok. Siap. Tapi jangan lupa dibeli ya di kolom itu. Udah beli saya Mas. Oke. Mudah-mudahan ini. Oke Pak. Nanti kalau kurang dari Puskom juga akan provide lagi Pak. Kalau nggak salah totalnya itu sekitar 30 GB, 25 GB untuk Allnet, 5 GB atau 6 GB untuk yang CloudX. Jadi total sekitar 30 GB untuk sebulan. Silakan Bapak Ibu, jika ada pertanyaan lain. Silakan Bapak Ibu, ada yang ditanyakan? Agak distorsi, sebentar saya cari dulu. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan. Kalau di FB sih tingkat literasinya nggak usah khawatir, cukup jago-jago lah. Karena udah pengalaman penggunaan. Oh silakan Bu. Silakan Bu. Kalau misalkan mahasiswa kita nggak pakai Telkomsel ya, atau tidak pakai tadi operator lain, itu kira-kira biayanya mahal nggak untuk mereka mengakses ini? Kalau biaya saya kurang tahu Bu, karena masing-masing operator ya terkait biaya. Tapi kalau perkiraan penggunaan kuota, Mas Septa kemarin pernah coba tes ya Mas ya, sejam. Betul, 1 jam dengan 30 partisipan sekitar 500 mega. 1 jam, sekitar dengan 30 atau 40 partisipan. Ya, besar sekali. Mega? Ya, betul. Karena kan yang biasanya dikeluhkan mahasiswa itu tentang kuota kan? Pasti itu, pasti itu. Itu aja sih pertanyaannya. Ya Bu. Ya, untuk load aplikasinya sendiri insya Allah lebih ringan Bapak Ibu. Karena apa? Karena servernya ada di Indonesia, di Telkomsel gitu. Mungkin dari Pak Tajur Pak mau memberikan tukan dulu Pak. Pak Tajur jangan tidur Pak. Apa bosnya? Tidur aja. Ya pinter Pak Kajur. Ya, Bokong itu lagi sakit kursinya, kursi plastik. Jadi ya. Begini dong, nih begini kursi gamer. Kursi gaming ya Pak. Iya, jadi gimana caranya tiduran tapi produktif. Ini sebagai ahli saraf, ahli tulang belakang di Lampung kok sakit. Istilahnya dokter kok sakit. Ini aplikasi CloudX ini Pak Eko. Pak, ini Pak Eko, Pak Eko, Pak siapa namanya? Pak Jis. Pak. Jadi ini aplikasi
ini apa memang bersaudara sama Zoom As Meeting ya? Kalau secara tampilan mirip Pak, interface-nya ya Pak ya. Tapi kalau secara dalamannya servernya ada di kami Pak. Begitu. Bukan mirip, sama kayaknya. Ini nih base engine-nya, kalau cerita engine belakangnya kayak kalau saya nanti sini pakai Aviation Meeting. Aviation Meeting itu masih saudaraan dengan di Zoom. Jadi sama terus yang waktu dipakai di waktu kemarin di Belanda. Jadi mirip Pak. Jadi kalau masalah IT-nya Pak Septa yang lebih paham nih. Kayaknya rebranding dari Zoom. Jadi toolsnya sama sekali. Nah, ada pertanyaan lagi Mas Ajis, kenapa fitur chatnya nggak ada? Kemarin waktu saya trial ada. Nah, Siap. Jadi di kami Telkomsel ini concernnya ke keamanan Bapak Ibu semuanya. Jadi kemarin sempat ada celah keamanan lewat chat. Jadi dari chat ini bisa disusupin link dan sebagainya yang membuat ya meretas atau bagaimana gitu ya Pak, atau mengganggu jalannya online meeting. Oleh karena itu pertimbangan dari teman-teman di pusat itu dinonaktifkan fitur chatnya untuk sementara. Cuma untuk berapa lamanya saya kurang paham. Nanti kalau ada info terbaru pasti saya update ke Mas Septa. Gitu. Ini untuk speed yang paling normal, kalau misalnya orang connect itu, ya butuh berapa sih kalau ke Cloudx itu? Saya lihat kok kayaknya agak apa ya, agak ngelak juga gitu loh. Karena ini saya juga pakai SPD, kadang saya coba pakai mobile. Kemarin kita sempat uji coba itu hanya berapa orang itu ya, data memang belum semua, tapi dari berbagai macam provider malah gagal semua akhirnya. Kalau di Cloudx harusnya lebih ringan sih Pak, karena kan servernya ada di Indonesia gitu ya. Gitu. Tapi kalau untuk berapa minimalnya sebenarnya saya kurang memahami juga Pak. Selama ini sih pakai dari HP kota Telkomsel pun lancar alhamdulillah. Ini ya, pakai kemarin juga sempat mikir gitu kan, karena ini harusnya ada di Indonesia kan, ya harusnya kan lebih ringan, betul, kan gitu. Tapi kok pas kita pakai kok kayaknya kok lebih agak ngelak gitu. Apa karena memang hostnya itu yang pakai se Indonesia itu lari ke Cloudx semuanya, tidak di problem. Kita juga ini sih Pak berkomitmen untuk menjaga juga. Jadi seiring perkembangan Cloudx ini yang sekarang lagi banyak banget yang pakai, insya Allah dibarengin juga sama kemampuan di servernya seperti itu. Saya mau tanya Pak Septa. Silakan Pak Henry. Kan kalau kemarin kan ada promo tuh yang untuk 30 giga Rp10. Kalau sekarang kan udah nggak ada lagi. Terus kalau nanti mahasiswa pengen beli 30 giga dengan Rp10 itu melalui Pak Septa atau bukan punya di mana gitu? Itu kan biasanya kan begitu. Ampun, Mas Ajis, dalam dibantu jawab. Jadi untuk pembeliannya itu bisa dari aplikasi My Telkomsel masing-masing Pak. Di aplikasi My Telkomsel nanti di menu beli itu akan muncul di paling atas biasanya Cloudx Conference. Oh itu yang Rp10 bukan selamanya ya? Satu bulan itu Pak. Betul, selama pandemi Pak. Saya kira karena Rp10 ke mahasiswa Indonesia. Oh seluruh bulan Indonesia, itu. Cuma untuk sebulan. Terus nanti kalau setelah 1 bulan harganya normal. Itu belum tahu Pak. Nanti akan saya update Pak kalau ada info. Ya maksudnya kalau normal tuh harganya berapa gitu kan, pasti ekonomis kan semua pasti akan menghitungkan ya. Betul Pak. Ya kebutuhan kalau beli Cloudx aja, sementara paket Cloudx kan hanya untuk telemeeting. Sementara mahasiswa sendiri kebutuhannya kan kadang-kadang bukan hanya untuk telemeeting kan. Betul.
Nah, itu juga jadi pertimbangan gitu. Kalau biaya, kalau normal berapa kira-kira harganya itu? Belum tahu Pak, karena ini murni program support yang diluncurkan selama pandemi sih Pak. Memang berakhirnya iya, di Mei nanti. Cuma kalau harga aslinya juga belum tahu Pak, kami Pak. Iya. Nanti kalau ada info lagi akan saya update Pak. Ya kalau bisa mah buat dari plat merah mah ke mahasiswa Indonesia untuk mencerdaskan ya gratis. Rp10 nggak apa-apa lah. Ya. Silakan Bapak Ibu, mudah-mudahan nih sesama plat merah gitu kita saling support gitu. Dari Telkomsel plat merah, kita juga Siap. plat merah juga gitu, saling support lah. Supaya mahasiswa juga lebih. Kami cuma warnanya aja Pak merah. Isinya mah enggak ya. Harusnya merah putih dong, Mas. Silakan Bapak Ibu yang lain. Ya, jika ada pertanyaan lagi atau ada yang ingin diskusikan atau mau langsung terakhir Pak Anwar, ada masukan? Silakan Pak Anwar. Enggak, itu barusan saya dapat kiriman tuh. Jadi kalau dia paket normalnya itu, ya paket normalnya itu hampir 100.000 itu cuma dapat berapa giga? 11 giga. Iya 11 giga ya. 11 giga itu ya cukup mahal juga kalau buat mahasiswa ya. Karena kalau 11 giga itu kita hitung misalnya kita beli paket yang murah yang punya Telkom 75.000 kan dapat 8 giga kan. 8 giga dia bisa campur-campur sementara dia nggak hanya pakai Cloud X aja gitu. Betul. Ya, makanya sebulan ini yang untuk Cloud X kami subsidi Pak sebenarnya. Makanya ya, bisa habis. Betul. Makanya siapa tahu ya nanti ngobrol-ngobrol lah sama ini. Siapa tahu bisa saling mensupport kan apa namanya juga. PSR-nya Telkomsel. Tuh, kalau CSR-nya Telkomsel mau dikirim, kita siap nampung, Mas Ajis. Oh iya. Aktif pertama kali. Paling siap. Jurusannya paling siap nih kalau terima CSR. Silakan dimanfaatkan kuota FP 10-nya sampai Mei ini. Musim Ramadan ini kan yang dibutuhkan bukan hanya buka puasa, tapi buka kuota kan gitu. Tenang Pak Imam, Puskom kirimin terus pokoknya kuota. Itu udah ada bandar kuotanya Pak. Dari masa Polinela siap pokoknya. Ampun deh. Kalau dosen kan sebetulnya sudah terjawab kan gitu. Mahasiswa. Nah, mahasiswa itu, jadi mahasiswa itu kadang-kadang kan menjerit gitu ya. Betul. Makanya kemudian dosen akhirnya mengatur tidak mesti semuanya harus pakai telemeeting gitu. Jadi sekarang titik pandangnya itu semacam konsep ubiquitas itu. Jadi bagaimana kita mendesain sebuah online learning tapi menyesuaikan kebutuhan peserta, karena peserta ini semuanya tidak memiliki kemampuan sama. Jadi ada yang bisa tidak bisa dia chatting, tidak punya komputer yang pakai tulisan tangan, ya pokoknya gimana caranya tetap belajar kan. Betul. Bu Sutarni, kira-kira ada saran enggak? Tadi angkat tangan. Kira-kira ada pertanyaan kah? Atau ingin didiskusikan? Silakan Bu Sutarni. Bu Sutarni. Sutarni mana? Angkat tangan. Pergi masak kali, Pak. Oh, pergi masak. Siap. Bu Irma, kira-kira ada masukan atau pertanyaan? Silakan. Belum, biasanya loadingnya lambat, jadi pertanyaannya nanti. Siap. Bu Tuti. Bu. Silakan, Bu. Iya. Loadingnya lambat aja tuh sama. Masih ada masalah dengan loading ya? Oke, kalau
jurusan Ekbis itu dosennya milenial, Pak. Nggak ada yang kolonial, Pak. Kalau sebelum-sebelumnya kita susah, kalau ini gampang. Tingkat literasinya tinggi, jadi nggak terlalu susah. Karena Zoom-nya udah setahun, udah pakai Zoom setahun di jurusan ini. Santai kalau itu. Oh, siap. Nggak terlalu susah. Iya ya, mirip sama Zoom ya Mas ya. Mirip banget. Interface-nya mirip, Bu. Interface-nya mirip. Iya. Pak Sudio atau Pak Ekowin, silakan. Saya unmute Pak Sudio kalau ada pertanyaan. Mas Haji, satu lagi, Mas. Silakan, Pak. Di Zoom As ini kita nggak bisa ganti background. Jadi saya kan sukanya produk lain itu bisa membuat background itu background. Ya. Belum Pak, belum bisa Pak. Belum bisa Pak. Ya. Pak Anwar, silakan. Silakan Pak Anwar. Kata-kata sih. Saya mute semuanya dulu ya. Yang lainnya saya mute. Silakan Pak Anwar, sorry. Ya, halo Mas Ajis. Ya, Mas Ajis sebentar. Saya mute. Siapa? Ya, masukkan aja buat apa namanya manajemen Telkomsel. Tadi kan sudah menyampaikan ini kan perusahaan plat merah. Jadi kondisi yang seperti ini mungkin RP 10 ya, Rp10. Tapi kita itu enggak tahu. Jadi pandemi ini berakhir kapan? Bisa jadi itu kan belum selesai. Artinya kan harus ada kebijakan lagi. Kebijakan lagi itu harganya itu lebih murah. Nah, setelah pandemi tentu kan penggunaan CloudX ini kan akan berlanjut. Jadi kalau bisa itu ya untuk mahasiswa itu ya ada harga spesial gitu. Kan Pak Kajur tadi kan kalau harga normal aja 100.000 berapa tadi 11 giga itu masih mahal banget bagi kantong mahasiswa. Nah, jadi mohon ini masukan. Jadi memang saya kalau di kelas itu selalu bilang kalau cinta Indonesia itu ya beli produk Telkom atau Telkomsel. Tapi mereka bilang Telkomsel itu mahal Pak gitu. Nah, jadi gimana mereka mau cinta Indonesia untuk memberi produk sendiri aja mahal. Nah, jadi yang perlu diinikan itu gimana kalau harusnya barang punya sendiri bisa lebih murah dibandingkan barang orang lain. Nah, itu mungkin ya. Itu aja sih, makasih. Baik, Pak. Terima kasih banyak masukannya. Langsung ramai lagi. Oke, di sini. Oh, memang di sini. Saya gitu loh. Kemarin juga ada beberapa pertanyaan dari teman-teman jurusan lain. Bertanya gini, untuk pengaturan jadwal seperti apa sih? Jadi ada saja dalam satu semester, misalkan semester 2 dan semester 4 pada hari yang sama itu ada overlapping jadwal. Jawabannya adalah kita kembalikan lagi ke Kaprodi. Jika ada dosen yang mau pakai, silakan hubungi Kaprodinya untuk diatur jadwalnya sehingga tidak ditemui lagi adanya overlapping. Kemudian dari teman-teman Puskom juga kemarin nyobain kalau memang passwordnya, jadi saat pengisian username dan password, misalkan passwordnya salah sampai 3 kali, maka secara otomatis itu akan dikunci. Problemnya adalah kalau untuk membuka kunci tersebut atau blokir tersebut, itu harus menghubungi helpdesk Puskom. Problem yang bisa muncul adalah ketika itu dalam periode perkuliahan akan dimulai dan teman-teman helpdesk Puskom belum standby misalkan. Nah, ini juga bisa ada risiko perkuliahannya bisa di-defer ke waktu yang lain. Jadi saran saya adalah kalau memang passwordnya salah pada pengujian pertama atau pengujian kedua udah salah, saran saya adalah stop dulu, kemudian dilihat kembali passwordnya apakah huruf besar kecil ataukah typo-typo yang muncul selain itu. Mungkin itu sih yang beberapa yang temuan-temuan kami selama uji coba.
Diskusinya masih kita lanjutkan. Iya, Pak. Jangan, duitnya itu cuma dikit. Saya lihat lagi ya, Pak. 100 bayar, Mbak. Tanya Pak, ini Silakan, Pak. Septa. Silakan, Pak. Pak Septa, iya. Ini manajemen pengaturan login ini gimana Pak Septa? Misalnya gini, saya ngajar di PS Perkebunan. Oke. Apakah saya menggunakan login di PS Perkebunan atau di PS Agri gitu, loginnya, user ID-nya? Betul, Pak. Ini pertanyaan yang ada juga di setiap sesi training di setiap jurusan. Jadi hampir disepakatinya seperti ini, Pak. Karena akun ini mengikat pada prodi, bukan mengikat pada dosen. Jadi akun ini mengikatnya pada prodi, Pak. Jadi untuk perkuliahan di prodi tersebut pakai akun yang ini. Tetapi jika ada cost sharing, misalkan Pak Zaini ngajar di perkebunan, saran saya adalah berkoordinasi dengan KPS di perkebunan untuk diatur jadwalnya. Mereka sudah confirm untuk itu kok, Pak. Jadi saran saya adalah kontak dengan koordinasi dengan KPS di tempat Bapak mengajar nanti. Gitu, Pak. Oke, berarti ini berbasis prodi ya, bukan berbasis bukan basis ruangnya dosen. Bukan, Pak. Oke, terima kasih. Sama, Pak. Pak Refdi, kira-kira ada masukan atau saran atau pertanyaan, Pak? Silakan Pak Refdi. Lanjut, Pak. Pak Ika-Win. Mana ke Pak Ika-Win? Sepertinya sudah tidak ada diskusi lagi ya. Kalau tidak ada diskusi, bisa Bapak Ibu, yang Ibu-Ibu bisa melanjutkan masak-masaknya untuk berbuka. Bapaknya lanjut tidur. Pulang ke metro. Pulang ke metro, siap, Pak. Mungkin itu ya, Bapak Ibu. Diskusi kita silakan saja. Kita selalu ingat pesan dari Pak Imam kalau Kajur, implementasi teknologi itu tidak bisa secara mudah diimplementasikan. Yang penting adalah selalu untuk mencoba dan banyak jam terbangnya. Bukan saja setelah ini dibuat peer group, sesi untuk trial sistemnya, mungkin jadi hari Senin atau minggu depan sudah punya keluasan dalam memberikan perkuliahan dengan tools yang kita punya baru. Thank you, Mas Septa. Sama-sama, Bu Agis. Terima kasih, Mas Ajis. Pak Imam sudah seperti Terima kasih, Mas Septa. Sama-sama, Bu. Terima kasih semuanya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Imam, Bapak Ibu dosen sekalian. Terima kasih, Mas Ajis. Sami-sami, Bu. Mas Ajis, thank you ya. Selesai kita. 5 sesi. Maraton ini selesai. Ya. Assalamualaikum.